Assalamualaikum Ye. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah. Kabarnya bagaimana hari ini? Sehat? Alhamdulillah Sehat. sehat. Semangat. Dalam peringatan Hari Guru ini kita harus semangat. Lebih semangat lagi ya. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa bersama-sama dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada pagi hari ini dapat berjalan lancar dan ilmu yang kita pelajari hari ini dapat diterima dan bermanfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas Dan anak, pada pembelajaran kali ini kita sudah sampai pada tema 5, subtema 3, yaitu pada pembelajaran 2. Sudah, bukunya sudah disimak semua, sudah dibuka. Pada pembelajaran yang kedua ini, kita akan belajar tentang perubahan jaring-jaring makanan dalam suatu ekosistem. Jadi kita masih belajar tentang jaring-jaring makanan. Kemarin kita juga sudah belajar tentang rantai makanan, jaring-jaring makanan. Bentar. Bentar ya. Kita belajar tentang jaring-jaring makanan. Dilihat bukunya ya. Ini kan enggak bisa di-share. Sebentar. Anak-anak sudah kelihatan materinya? Sudah? Sampun. Sudah ya? Pada pembelajaran yang kedua, kita akan belajar tentang perubahan jaring-jaring makanan dalam suatu ekosistem. Coba masih ingat, kalian kemarin sudah belajar tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Siapa yang bisa menyebutkan apakah itu rantai makanan dan apakah itu jaring-jaring makanan? Yuk, kemarin sudah belajar tentang jaring-jaring makanan dan rantai makanan. Ayo, siapa yang bisa menyebutkan rantai makanan? Rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Siapa yang bisa membedakan?
Kalau rantai makanan, hubungan makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain. Kalau jaring-jaring makanan, kumpulan dari beberapa rantai makanan dengan di dalam sebuah ekosistem. Jadi kalau rantai makanan hanya makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lain saling makan dan dimakan. Tapi kalau jaring-jaring makanan merupakan kumpulan dari rantai makanan dalam suatu ekosistem. Dari waktu ke waktu, alam dan makhluk hidup itu mengalami perubahan. Perubahan pada satu bagian, pada sebuah jaring makanan akan berubah bagian yang lainnya. Jadi kalau apabila ada satu saja bagian dari jaring makanan, maka bagian yang lain pun akan berubah. Sama dengan rantai makanan, kalau komponen satu saja tidak ada atau berubah atau hilang, maka proses rantai makanan itu tidak akan berjalan dengan baik, juga akan terganggu dalam proses rantai makanan. Di sini dicontohkan pada musim hujan, tanaman padi di sawah tentunya akan tumbuh subur. Demikian juga jumlah hewan atau konsumen pemakan padi seperti tikus sawah juga akan meningkat. Jadi padinya tambah subur, tambah tumbuh banyak, maka otomatis tikus sawahnya juga akan lebih meningkat atau lebih banyak. Peningkatan jumlah tikus sawah itu akan meningkatkan jumlah salah satu hewan pemangsanya, yaitu ular. Demikian juga kalau tikus sawahnya meningkat, maka hewan yang memakan tikus tadi juga akan meningkat, yaitu ular. Ular sawah adalah pemangsa hewan yang lainnya, misalnya burung elang. Maka jumlah populasi burung elang pada ekosistem sawah tersebut juga akan meningkat. Jadi kalau tumbuhan hijaunya meningkat, di sini adalah padi, maka hewan pemakan padi pun akan meningkat, yaitu sawah. Begitu seterusnya, hewan yang memakan tikus, yaitu ular, juga ikut meningkat. Nah, ular dimakan burung elang. Kalau ularnya tumbuh meningkat, perubahan konsumennya lebih banyak, maka burung elang juga ikut meningkat. Nah, jadi berkaitan satu sama lainnya. Ular sawah adalah mangsa dari hewan yang lainnya, misalnya burung elang ya. Maka jumlah populasi burung elang juga akan meningkat kalau ularnya meningkat, demikian seterusnya. Nah, dari peristiwa makan dan dimakan tersebut menunjukkan bahwa perubahan pada salah satu komponen ekosistem itu akan mempengaruhi komponen yang lain. Kalau satu berubah, semua komponen ikut berubah. Perubahan tersebut dapat bertambahnya populasi komponen ekosistem maupun berkurangnya komponen ekosistem. Jadi kalau dari awal tumbuhan hijaunya berkurang, maka komponen ekosistem yang lain ikut berkurang. Kalau tumbuhan hijaunya meningkat, maka komponen yang lain juga ikut meningkat. Nah, perubahan ekosistem juga berdampak pada rantai makanan. Rantai makanan sebagai bagian dari jaring-jaring makanan pada sebuah ekosistem itu tidak akan terputus selama semua bagian dari rantai makanan tetap berperan antara produsen, konsumen 1, konsumen 2, ya konsumen 3, terus pengurai. Jika dari salah satu penyusun rantai makanan tersebut tidak ada karena berbagai sebab, apa mati, ya, maka penyusun rantai makanan lainnya akan terganggu. Dari proses rantai makanan dalam ekosistem itu akan
terganggu. Jadi harus semua komponen itu ada. Kalau produsen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3 harus ada semua dan pengurai. Kalau dari salah satu komponen tersebut tidak ada, misalkan ada padi, ada tikus, ularnya tidak ada, maka burung elang akan makan apa? Nah, itu tidak bisa terjadi atau rantai makanan yang seperti itu akan terganggu. Nah, jika tidak ada padi, makan tikus sawah akan kelaparan. Tikus sawah akan makan apa? Tumbuhan hijau tidak ada. Ular sawah pun juga demikian. Sehingga burung elang kesulitan untuk mendapatkan makanan kalau ularnya tidak ada. Nah, rantai makanan itu akan terganggu dan merugikan apabila ular sawah yang seharusnya memakan tikus ternyata memakan elang lainnya, misalnya anak ayam yang dipelihara manusia. Nah, maka proses rantai makanan tidak akan terjalin dengan baik atau terganggu. Jadi masing-masing komponen harus tetap ada. Jika salah satu rantai makanan terganggu, maka jaring-jaring makanan pun juga akan terganggu. Karena jaring-jaring makanan itu merupakan kumpulan dari beberapa rantai makanan dalam suatu ekosistem. Nah, perubahan-perubahan yang bersifat alami dan menjadi bagian dari daur kehidupan di dalam ekosistem itu tidak akan memberikan gangguan yang berarti. Hal ini disebabkan perubahan-perubahan tersebut berlangsung lambat, ya. Perubahan yang tiba-tiba bahkan yang memberikan dampak kerusakan cukup besar akan mengganggu jaring-jaring makanan, misalnya bencana alam, pencemaran lingkungan, kebakaran, atau bahkan pemanasan global. Biasanya ini akan menyebabkan terganggunya jaring-jaring makanan. Ini yang perubahan secara tiba-tiba. Tentunya dampaknya mengganggu pada kerusakan atau mengganggu jaring-jaring makanan. Dampak pemanasan global terhadap ekosistem antara lain, misalnya ekosistem hutan, daratan, dan ekosistem alami lainnya. Pencemaran lingkungan juga dapat timbul sebagai akibat kegiatan manusia ataupun faktor alam. Pencemaran lingkungan coba nanti ada yang disebabkan oleh kegiatan atau ulah manusia, ada yang terjadi karena faktor alam. Pencemaran yang terjadi sangat mengganggu ekosistem yang ada. Nah,